teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat soal berikut. Tentukan besar sudut bangun datar di bawah ini. Oke, untuk yang A ini adalah segitiga siku-siku ya teman-teman. Segitiga KLM. Oke, di sini kita tentukan untuk sudut K itu berapa derajat ya teman-teman. Kemudian sudut L, di sini kita tuliskan sudut L sama dengan berapa derajat dan sudut M berapa derajat. Nah, kita langsung ukur di sini ya. Kita ukur sudut K dulu ya, teman-teman. Nah, kita himpitkan titik pusat busur derajat ini pada titik pangkal, yaitu ini ya, titik pangkalnya. Nah, kemudian kita lihat ini berapa derajat ya sudut K ini. Kita lihat di sini. Kita gunakan sisi dalam ya, teman-teman. Karena kan garisnya kan menunjukkan ke sini. Nah, kita gunakan 0 yang ini atau kita gunakan angka yang ini ya, teman-teman. Sisi dalam berarti. Kalau yang ini sisi luar. Berarti kita gunakan sisi dalam. Garis yang satunya menunjukkan pada angka berapa. Nah, di sini tepat pada angka 68 ya, teman-teman. Nah, ini kan angka 60, ini 70. Berarti besar sudut ini adalah 68 karena garisnya ada di sebelah sini ya, sebelum angka 70. Jadi tidak pas pada angka 70. Ini menunjukkan angka 68. Kita lihat garis yang kecil-kecil ini. Nah, jadi besar sudut K adalah 68 derajat. Nah, di sini 68 derajat. Kemudian untuk sudut L, ini siku-siku ya, teman-teman, bisa kita tebak ya di sini. Bisa kita lihat di sini 90 derajat ya, karena ini merupakan sudut siku-siku. Nah, sudut L ini kita lihat nolnya yang ini, kita gunakan nolnya yang ini sisi dalam ya, teman-teman. Nah, berarti ini tepat di angka 90 kan garisnya. Berarti besar sudut yang L adalah siku-siku 90 derajat. Kemudian untuk sudut M, kita himpitkan titik pusat pada busur derajat ini. Kita himpitkan dengan titik pangkal yang M. Titik pangkal sudut M di sini ya. Kemudian kita lihat ya, teman-teman. Ini tepat di angka berapa? Kalau kita lihat di sini, kita gunakan sisi luar ya, teman-teman, karena kan ini garisnya ke sini ya, di titik pangkal sudut M ini. Garisnya yang ini dan garis yang satunya itu adalah yang ini ya. Kita lihat. Berarti kita gunakan nolnya yang sisi luar ya. Berarti nolnya yang ini kita gunakan, bukan 0 yang ini. Jadi kita lihat nolnya yang ini. Nah, kemudian garis yang satunya itu menunjukkan pada angka 20 lebih 2 ya. Garis kecil-kecilnya ini adalah 2 ya, teman-teman. Berarti besar sudut M ini adalah 22 derajat ya, teman-teman. Di sini kita tuliskan sudut L sama dengan 90 derajat ya tadi. Kemudian sudut M-nya itu adalah 22 derajat. Kalau kita koreksi, sudut dalam segitiga itu kan jumlahnya 180 derajat ya. Kita coba jumlahkan ya, 68 derajat ditambah 90 derajat ditambah 22 derajat ya. Ditambah 22 derajat. Apakah 180 derajat hasilnya? 68 ditambah 22. 68 ditambah 22 itu adalah 90 ya, teman-teman. 90 ditambah 90. Jadi 180 ya. Betul ya hasilnya. Karena kan jumlah sudut dalam segitiga itu 180, sedangkan di sini kita jumlahkan sudut K, sudut L, dan sudut M ini membentuk 180 derajat ya, teman. Oke, kemudian kita jawab poin yang B ya. Kita akan menentukan besar sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ya, teman-teman. Sudut C dan sudut D ini besarnya berapa? Oke, di sini kita himpitkan titik pusat pada busur derajat ini, kita himpitkan pada titik pangkal sudut A ya. Nah, di sini kita buat seperti ini. Kemudian kita lihat, ini kan titik pangkalnya ya, teman-teman. Nah, kita gunakan sisi luar ya, di sini nolnya. Kemudian kita lihat garis yang satunya itu menunjukkan angka berapa. Nah, kita kan gunakan sisi luar, berarti kita lihat angka yang di luar ya, angka yang ini. Berarti tepat di angka 120 derajat ya, teman-teman.
Nah, ini kan lurus nih, 120 derajat. Berarti sudut A ini besarnya adalah 120 derajat. Kita tuliskan di sini. Kemudian untuk sudut B kita ukur, kita himpitkan titik pusat pada busur derajat ini dengan titik pangkal pada sudut ya. Lalu kita lihat sudut B ini besarnya berapa derajat. Kita gunakan sisi dalam ya teman-teman, berarti kita gunakan nolnya yang ini. Karena kan garisnya menunjukkan ke sini, kemudian ini garis yang satunya. Kita lihat garis yang satunya ini tepat di angka berapa. Nah, kita lihat garis yang satunya itu tepat di angka berapa. Nah, ini tepat di angka 60 ya teman-teman, karena kan di sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya teman-teman. Garis ini menunjukkan angka 60. Berarti besar sudut B ini adalah 60 derajat ya besarnya. Kemudian untuk sudut C, kita himpitkan titik pusat pada busur derajat ini dengan titik pangkal sudut C. Nah, seperti ini. Kita gunakan sisi luar, jadi kita gunakan nolnya yang ini ya. Nolnya kita gunakan yang ini. Nah, kita lihat garis yang satunya menunjukkan angka berapa. Kita gunakan sisi luar, berarti kita lihat angka yang ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya teman-teman, garisnya tepat di angka 60 derajat. Nah, berarti sudut C itu 60 derajat ya teman-teman besarnya. Kita tuliskan di sini 60 derajat. Kemudian untuk sudut D, kita himpitkan titik pusat pada busur derajat ini dengan titik pangkal sudut D. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan sisi dalam ya, kita gunakan nolnya yang ini. Kita lihat garis satunya itu tepat di angka berapa. Nah, ini tepat di angka 120 ya teman-teman. Berarti sudut D ini adalah 120 derajat. 120 derajat. Oke, kita koreksi di sini untuk sudut dalam segi 4 ya. Ini kan segi 4. Jumlahnya itu harus 360 derajat. Coba kita jumlahkan. Di sini 120 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 120. Oke, 120 ditambah 60 yaitu 180. 180 ditambah 60 yaitu 240. 240 ditambah 120. 240 ditambah 120 yaitu 360 ya teman-teman. Jadi sesuai ya sudutnya, karena sudut dalam segi 4 itu 360 derajat. Oke, kemudian kita akan menghitung sudut dalam segi 5 beraturan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, segi 5 beraturan itu besar sudut P berapa, sudut Q berapa, sudut R berapa besarnya, sudut S berapa besarnya, dan sudut T berapa besarnya. Oke, di sini kita lihat ya besar sudut P. Di sini kita himpitkan titik pusat pada busur derajat dengan titik pangkal P yang ini ya. Nah, kemudian kita gunakan sisi dalam ya teman-teman. Jadi kita lihat nolnya yang ini. Nolnya yang ini, kemudian garis ini menunjukkan di angka berapa garisnya. Ini kan 110, sedangkan garisnya itu sebelum 110 ya. Jadi ini menunjukkan 108 ya teman-teman. Ini kita lihat garis yang kecil-kecil ini di sini tepat di titik ini ya. 108 berarti. Soalnya kan yang ini 110. Nah, dia itu ada di sini, garisnya ada di sini. Berarti 108 derajat untuk sudut P. Kemudian sudut Q kita himpitkan titik pusat pada busur derajat dengan titik pangkal pada sudut Q. Nah, kita gunakan sisi dalam ya teman-teman. Nolnya yang ini. Kemudian garisnya ada di sini. Ada di sebelum 110 derajat. Nah, sama seperti sudut P ya teman-teman. Ini besarnya 108 derajat. Oke, bisa teman-teman cek di rumah ya menggunakan busur derajat. Nah, kemudian untuk sudut R di sini kita himpitkan titik pusat pada busur derajat dengan titik pangkal. Nah, kita gunakan sudut luar ya teman-teman, karena kan kita gunakan 0 yang ini, 0 yang sebelah kiri. Berarti kita gunakan sudut luar. Kita lihat angka yang luar yang ini. Nah, ini garisnya ada di sini. Kita lihat angka yang di luar. Berarti di sini titiknya ya. 108 derajat ya teman-teman, sebelum 110 ini tidak.
tidak pas di angka 110, jadi ada di sini. Oke, berarti sudut R ini 108 derajat ya teman-teman. Kemudian untuk sudut S, nah kita himpitkan titik pusat pada busur derajat dengan titik pangkal sudut S seperti ini. Kemudian kita lihat garis yang satunya ya. Garis yang satunya itu ada di sini nih. Kita gunakan sisi dalam, berarti kita lihat angka 0 yang ini yang sebelah kanan. Kita lihat ada di angka 108 ya. Nah, ini garisnya ada di angka 108. Berarti sudut S juga 108 derajat. Kemudian sudut T ini berapa derajat? Kita lihat di sini. Nah, untuk sudut T kita gunakan sisi dalam ya, jadi nolnya yang ini. Kita lihat garisnya juga di sini ya, antara 110 dan 100 angkanya. Berarti ini besarnya sudut T itu 108 derajat. Kita ukur. Nah, jika dijumlahkan besar sudut dalam segi 5 beraturan ini 108 derajat ditambah 108 derajat ditambah 108 derajat ditambah 108 derajat ditambah 108 derajat, itu hasilnya adalah besar sudutnya 540 derajat, teman-teman. Ini 540 ya angkanya. Oke, kemudian kita jawab poin yang D ya, teman-teman. Di sini kita akan menentukan besar sudut trapesium, besar sudut T, besar sudut U, P, dan W. Ini merupakan trapesium TUPW ya, teman-teman. Kita akan menentukan besar sudut T. Nah, kita himpitkan titik pusat pada busur derajat ini dengan titik pangkal sudut T. Nah, sudut T ini besarnya adalah 95 derajat ya, teman-teman. Karena kan garisnya di sini ya. Nah, garisnya di sini. Dan ini menunjukkan 95, menunjukkan angka 95. Garisnya ada di sini ya, teman-teman. Nah, 95. Jadi sudut T itu 95 derajat. Kita tuliskan sudut T sama dengan 95 derajat. Kemudian sudut U ya, yang ini sudut U sama dengan, kita himpitkan titik pusat pada busur dengan titik pangkal sudut U ya, teman-teman. Kemudian kita gunakan sisi luar ya di sini. Kita gunakan sisi luar. Kita lihat 0 yang ini. Kemudian kita lihat ini garis yang satunya itu menunjukkan pada angka berapa. Nah, di sini ya menunjukkan pada titik ini 8, di sini 80 dan ini 85 ya, teman-teman. Karena kan kita gunakan sisi luar, berarti kita lihat angka yang ini ya. Lihat angka yang ada di sini. Nah, ini tepat di angka 85. Berarti besarnya sudut U itu adalah 85 derajat ya, teman-teman. Kemudian besar sudut P ya. Besar sudut P kita himpitkan titik pusat pada busur derajat ini dengan titik pangkal sudut P. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan sisi luar ya, teman-teman. Kita gunakan sisi luar, kita lihat nolnya yang ini. Nah, nolnya yang ini garisnya tepat menunjukkan di angka 90 derajat ya. Berarti kita lihat di sini sudut P adalah 90 derajat besarnya. 90 derajat. Berarti ini sudut siku-siku ya, teman-teman. Sudut P itu 90 derajat. Kemudian untuk sudut W kita himpitkan titik pusat pada busur ini dengan titik pangkal. Nah, di sini kita gunakan sisi dalam ya. Kita lihat nolnya yang ini. Kemudian kita lihat garis yang ini menunjukkan angka 90, berarti tepat di angka 90 ya, teman-teman. Berarti besar sudut W ini 90 derajat. Ini sudut siku-siku ya. Sudut W besarnya adalah 90 derajat. Kalau kita jumlahkan ini semua sudutnya ya, sudut dalam segi 4 ya, ini sudut dalam segi 4 itu ada berapa? 5 tambah 5, 10, bawah 1, 9 tambah 1, 10 tambah 8, 18 tambah 9, 27, 27 ditambah 9, itu 36 ya, teman-teman. 36. Jadi besar sudutnya adalah 360 derajat. Sudah tepat ya, karena setiap segi 4 itu besar sudut dalamnya itu 360 derajat. Jadi ini sudah tepat. Oke, teman-teman, inilah jawabannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.